hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang ada dalam pasal 2 itu tidak bisa diperlakukan sembarangan ya. Jadi hukum yang hidup dalam masyarakat itu dia berlaku jika perbuatan yang terjadi itu sama sekali tidak diatur oleh KUHP. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku hanya untuk perkara-perkara ringan. Jadi misalnya di Bali itu ada yang namanya dengan pertima. Pertima itu mencuri benda-benda milik yang ada di pura. Nah, itu kan tidak ada dalam KUHP. Itu pakai itu. Tapi memang ancaman pidananya ringan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku, tidak boleh bertentangan dengan, jadi dia ada 4 pagar. 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, 3 itu hak asasi manusia, dan yang keempat adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Yang keempat, hukum yang hidup dalam masyarakat itu nanti diatur dalam peraturan daerah. Kemudian dalam peraturan daerah itu ada pedoman. Dan pedoman pembuatan hukum yang hidup dalam masyarakat itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Di satu sisi, hukum yang hidup dalam masyarakat itu dapat dipakai untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga harus dipahami bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu dapat dijadikan alasan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Salah satu parameter atau standar dalam pedoman pemidanaan itu K, apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi dijadikan parameter.